Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama kali. Pertama kali saya akan eh, mengedukasi cara mempengaruhi orang lain. Yaitu mulai dari eh, semuanya baru saja dimulai daripada saat ini juga saya akan membahas tentang satu teknik yang bernama MACTing. Menunjuk pada apa yang telah saya sampaikan di awal bagian pertama tadi, MACTing adalah suatu teknik yang bertujuan untuk membuat lawan komunikasi menjadi nyaman dan tertarik dengan kita. MACTing adalah salah satu teknik dari banyak teknik yang saya wajibkan untuk Anda praktekkan di setiap kali Anda bertemu dan berkomunikasi dengan orang lain. Apa tujuannya? Tentu saja agar setiap orang yang Anda temui menjadi tertarik dan nyaman. Ngomong-ngomong, bagi Anda yang mungkin sedang mencari jodoh, saya rekomendasiin gunakan teknik ini pada pertama kali pertemuan Anda dengan si calon. Pokoknya saya jamin si doi bakal kelepak-kelepak. Lebih lanjut, mungkin Anda bertanya-tanya, sebetulnya apa sih mating itu? Bagaimana cara pakainya? Nah, saya rasa Anda sudah tak sabar ingin mengetahuinya. Oleh karena itu, tak perlu banyak-banyak eh, berbicara. Berbicara lagi, tak perlu kita bahas yang tidak penting. Mari kita bahas dan selesaikan saja secara kekeluargaan. Begini, sidang pembaca sekalian, untuk membuat orang lain tertarik dan nyaman dengan Anda, yang pertama kali bisa Anda lakukan adalah Anda bisa menggunakan yang namanya teknik MACTing. Intinya, MACTing ini adalah suatu usaha untuk menyamakan diri kita dengan si lawan komunikasi. Karena dasarnya manusia selalu menyukai sesuatu yang sama dengan dirinya. Sadarkah Anda, manusia hanya akan memenuhi hal-hal yang mereka sukai. Seperti ketika ada dua orang yang beradu argumen, masing-masing dari orang tersebut pasti akan mempertahankan pendapat yang mereka sukai dan menurut mereka benar. Seperti ini halnya juga tentang kebijakan pemerintah. Ketika sesuatu kebijakan pemerintah dilakukan, wajar jika ada orang kontra dan yang setuju, ada yang menentang. Di saat yang bersamaan, saat itu juga kita bisa tahu bahwa manusia ini hanya ingin menemui apa yang mereka sukai. Orang yang suka dan merasa diuntungkan dengan kebijakan pemerintahan yang baru dikeluarkan, tentu saja akan setuju. Bahkan kalau bisa dibela mati-matian. Sebaliknya, orang yang tidak suka dan merasa tidak diuntungkan mereka dengan kebijakan pemerintah yang baru dikeluarkan, sudah pasti akan menolaknya. Kalau bisa demo besar-besaran di balai kota atau istana negara. Terus contoh mudahnya begini saja. Anda lihat saja orang-orang yang suka mabuk akan berkumpul dengan orang yang suka mabuk. Benar apa benar? Orang yang suka mengaji akan berkumpul dengan orang yang suka ikut pengajian. Nah, atas dasar itulah
mengapa kita mesti pakai teknik yang bernama mating alias menyamakan. Lantas bagaimana cara mengaplikasikannya? Teknik mating, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, perlu Anda ketahui bahwa ada dua jenis teknik mating. Yang pertama adalah mating verbal dan non-verbal. Apa pula itu? Bagaimana cara menjelaskannya? Bagaimana penjelasannya dan aplikasikannya? Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang lebih serius, tentu saja yang lebih seru. Diambil dari kata verbal, mating verbal berfokus pada usaha untuk melakukan persamaan pada hal level verbal atau ucapan. Maksudnya adalah ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, salah satu mesti kita lakukan adalah melakukan persamaan tema pembicaraan. Mengapa harus menyamakan tema pembicaraan? Ya tentu saja nggak mungkin kan? Ya tentu saja nggak mungkin kan kita berkomunikasi tanpa berbicara. Gampang. Perhatikan saja kata depth dan width. Depth artinya adalah dalam. Jadi ketika dia mating verbal dengan menggunakan mode depth, tema pembahasan yang kita bicarakan adalah tema yang mendalam. Maksudnya begini. Ketika Anda bertemu dengan rekan yang suka dengan klub sepak bola Real Madrid, yang Anda coba untuk membahas tentang Real Madrid. Jika Anda tahu bahas tentang Real Madrid, coba bahas tentang sejarah-sejarahnya, kejuaraan apa saja yang sudah berhasil diraih, berapa kali juara Liga Champions, dan lain sebagainya lah tentang Real Madrid. Itu yang perlu Anda ketahui ya. Bahkan jika perlu dan sangat disarankan, sanjung tentang betapa hebatnya klub Real Madrid. Sekalipun Anda adalah fans Barcelona atau Manchester City, tak apalah, sekali sanjung Real Madrid. Meskipun saya tahu betapa beratnya hal itu untuk Anda lakukan. Sebaiknya jika Anda begitu paham dengan apa yang disukai oleh rekan Anda, tak perlu berkhawatir. Gunakan mode wide conversation, artinya Anda coba bahas secara meluas. Misal rekan Anda suka Real Madrid, tapi Anda tidak begitu paham tentang Real Madrid. Tak perlu kehabisan akal, cukup bahas secara melebar, yaitu tentang sepak bola pada umumnya lah. Atau jika Anda tidak mengerti tentang sepak bola, coba berbicarakan tentang olahraga. Bagaimana? Sampai di sini mudeng ya. Tak cukup sampai di situ. Secara verbal, untuk membuat nyaman rekan bicara Anda perlu menyanjung alias memuji dirinya. Tak perlu sering Anda lakukan, cukup sesekali saja agar tak terkesan menjilat tentunya. Anda bisa memulai dengan hal-hal yang remeh. Misal, wah Pak, jam tangannya bagus ya, beli di mana? Dari kemarin saya nyari-nyari jam seperti punya Bapak, kok belum ketemu, susah nyarinya. Nah, kira-kira ketika Anda bilang seperti itu ke lawan bicara Anda, apa yang akan dia rasakan? Wah, tentu saja egonya akan melambung tinggi. Saya juga yakin jika Anda posisi Anda di pihak lawan Anda, jika lawan Anda berbicara, jika Anda dibilang begitu oleh orang lain, ego Anda pun akan melambung tinggi.
Teknik menyanjung lawan berbicara jika melakukan sesuai dengan posisinya sangat bagus dampaknya untuk percakapan karena kita orang yang Anda puji. Bikin orang yang Anda puji melambung tinggi. Biasanya ia akan semakin banyak hal yang dibicarakan yang awalnya mungkin dari jam tangan, tiba-tiba jadi ngolar ngalur, ngodal ngidul, mana-mana. Sedikit cerita dari saya, ketika saya menjelaskan tentang teknik acting di kelas seminar, pada peserta yang bertanya kepada saya, "Mas, kalau kasusnya kita baru pertama kali ketemu, bagaimana Mas? Bagaimana cara kita ketahui apa minat dia? Kan baru pertama kali bertemu. Apa jika orang asing yang ingin kita ajak bicara, bagaimana cara memulainya?" Jangan bingung. Jadi ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Begini saudara, kalau kasusnya seperti itu, mudah kita bisa sedikit lebih kreatif, yaitu coba cari sesuatu yang dia pakai yang menurut Anda ia sukai. HP atau sepatunya misalnya. Datang saja lalu bilang, "Mbak, mau ke Jogja ya?" "Oh iya, itu sepatunya kok bagus. Saya mau carikan istri saya yang sepertinya kayaknya cocok juga ya." Nah, setelah itu kelanjutan ceritanya ada di tangan Anda. Mau bahas apa lagi? Satu lagi sebelum bagian ini berakhir secara verbal, selain lama pembicaraan yang kita samakan, kita juga bisa menyamakan trim serta nada ketika kita berbicara. Ketika rekan Anda berbicara cepat, semakin red time berbicara, Anda menjadi cepat. Begitu pula nadanya jika ia menggunakan penekanan. Terus gunakan pula penekanan ketika berbicara. Begitu saudara-saudara, baiklah, acting verbal sudah. Sekarang kita mulai menjamah acting non verbal. Metode non verbal sangat sederhana aplikasikannya. Jika tadi verbal berarti kita menyamakan tema pembicaraan. Kali ini sesuai judulnya, kita menyamakan hal-hal yang tidak dibicarakan. Bagaimana itu maksudnya? Acting nonverbal itu begini. Selain tema pembicaraan adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan untuk memberikan kesan kepada pikiran bawah sadar rekan Anda bahwa Anda memang benar-benar memiliki banyak kesamaan dengannya. Ngerti nggak maksudnya? Terus Anda pasti sering mendengarkan banyak pasangan yang memutuskan untuk hidup bersama karena banyak memiliki persamaan. Kenapa kalian memutuskan untuk pacaran? Karena kita banyak kesamaan dan karena kita nyaman satu sama lain. Itu yang perlu. Kenyamanan yang perlu. Ketika Anda ingin berkunjung ke rekan bisnis yang baru Anda temui kemarin, misalnya Anda ingin agar mau berpartner dengan Anda, alih-alih Anda langsung berkunjung begitu saja, coba cari informasi tentang gayanya bagaimana, pakaiannya ketika ngantor, apa makanannya, kesukaannya, bagaimana seleranya, coba gali lebih dalam. Jika ketika Anda datang ke kantornya, gaya pakaian dan
kurang lebih sama dengan dirinya. Kalau dia suka pakai batik, ya Anda ikutan pakai batik. Tak perlu sama persis. Yang penting batik ketika sudah waktunya makan siang, Anda tahu harus kemana Anda pergi untuk makan. Nah, ketika Anda berhasil melakukannya, pikiran bawah sadar rekan Anda akan merekam bahwa Anda memiliki banyak kesamaan, sehingga besar kemungkinan Anda berhasil merekrut menjadi partner bisnis Anda. Hal tersebut juga bisa Anda tetapkan kepada siapapun orang yang ingin Anda pengaruhi. Mungkin pertama kali bertemu Anda belum tahu betul bagaimana gaya orang yang jadi target Anda. Namun, di pertemuan berikutnya Anda mesti sudah ancang-ancang untuk kepoin tentang kebiasaan-kebiasaannya, gaya berpakaiannya, hobi dan lain sebagainya. Apa sih goalnya itu? Yaitu tadi, untuk memberikan kesan pada pikiran bawah sadarnya bahwa aku ini sama loh kayak kamu. Begitu. Jadi sudah mengerti ya sampai di sini. Baik, syukurlah kalau begitu. Untuk membuat orang lain nyaman, silahkan Anda gunakan salah satu teknik yang bernama mapping. Apa itu mapping? Sederhananya adalah menyamakan. Mapping ada dua, yaitu mapping verbal dan non verbal. Sedangkan mapping verbal dan macam-macam pula, yaitu mapping verbal fokus untuk menyamakan tema pembicaraan Anda dengan orang lain, yaitu teknik membuat orang nyaman dengan cara berbicarakan sesuatu tema secara mendalam sebaiknya, yaitu teknik membuat orang lain nyaman dengan cara membicarakan sesuatu tema secara meluas. Verbal adalah teknik yang berfokus pada menyamakan hal-hal yang tidak dibicarakan oleh orang lain. Gaya pakaian atau seperti makanan. Terus ini ada lagi yang ingin saya sampaikan. Ini adalah teknik mirroring. Bercermin dong. Ya benar, bercermin. Anda tidak salah baca. Teknik berikut ini adalah salah satu teknik yang akan membuat pikiran bawah sadar rekan bicara Anda menangkap kesan bahwa Anda Anda dan dirinya memiliki banyak kesamaan. Teknik mirroring ini juga termasuk ke dalam mapping nonverbal karena usaha untuk menyamakan dengan rekan. Komunikasi tidak menggunakan kata-kata. Ketika Anda menggunakan teknik ini, saat itu juga Anda sedang menghack alias meretas pikiran rekan komunikasi Anda untuk perlahan membuka area kritis pikirannya. Bagaimana bisa? Karena dengan melakukan persamaan karena dengan melakukan persamaan pikiran kritis, rekan komunikasi Anda menganggap Anda bukan sebagai ancaman, sehingga area kritis pikiran yang perlahan mengurangi aktivitasnya, lalu membuka perlahan pintu dari pikiran sadar ke bawah sadar. Dampaknya adalah setelah area kritisnya dapat Anda retas, saat itu juga Anda akan dengan mudah memasukkan pesan-pesan dan doktrin ke pikiran bawah sadarnya. Pertanyaannya adalah, apa itu area kritis? Apa pula fungsinya? Area kritis adalah sesuatu area di pikiran manusia yang
menjembatani antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Fungsinya yaitu untuk menyaring segala informasi yang mencoba masuk ke pikiran kita agar informasi-informasi yang ada di bawah sadar tetap aman dari informasi-informasi baru yang tidak sesuai dengan informasi lama yang telah tersimpan rapi di pikiran bawah sadar kita. Contoh sederhananya begini. Ketika dari kecil sudah memiliki informasi bahwa negara yang main sepak bolanya bagus adalah Brazil. Suatu saat jika ada orang yang bilang bahwa negara yang main bolanya bagus adalah Jerman, kemungkinan besar Anda akan menolaknya. Mengapa? Karena informasi yang baru Anda terima tidak sesuai dengan informasi yang telah Anda miliki. Nah, jika informasi yang baru diterima tidak sesuai dengan informasi yang Anda pikirkan, saat itu juga area kritis bekerja untuk menyaring informasi atau bahkan mementalkan informasi baru yang tidak relevan dengan informasi yang kita miliki sebelumnya. Penjelasannya yang lebih sederhana tentang area kritis itu begini. Anda tahu sistem operasi komputer kan? Nah, jika Anda punya file software dan Anda cari di kolom search komputer Anda, apakah Anda akan menemukan filenya? Ya, Anda pasti akan menemukannya. Sebaiknya jika Anda tidak memiliki file Microsoft Word, apakah Anda akan menemukannya filenya? Ketika Anda mencarinya, gak mungkin ketemu. Nah, seperti itulah kerja area kritis. Pada pikiran kita yang tidak sesuai akan dimentahkan, yang tidak sesuai akan digagalkan. Jika begitu sidang pembicara kali ini sudah paham ya? Sudah paham. Ngomong-ngomong sampai lupa kan kalau saya mau membahas tentang mirroring. Baiklah, kita kembali lagi ke mirroring. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengaplikasikannya teknik mirroring. Begini rekan-rekan sekalian. Cara menggunakan mirroring sangat mudah dan saya yakin anak SD saja bisa melakukan, apalagi Anda. Namun bersyukurlah tidak semua orang tahu teknik ini. Please, teknik ini hanya untuk Anda, jangan disebarkan, oke? Ketika Anda sedang berkomunikasi dengan orang lain, ikutilah gestur yang ia lakukan. Misal, orang yang ada di depan Anda sedang bersandar di kursi, Anda ikut bersandar di kursi. Jika ia sedang menyilangkan kakinya, ikutilah menyilangkan kaki. Sebagai catatan, ikutilah gestur rekan komunikasi Anda secara berlawanan. Bagaimana maksudnya begini? Jika ia menyilangkan kaki ke kiri, Anda silakan kaki ke kanan. Sehingga akan terjadi efek seperti bercermin. Kalau ia menyilangkan kaki ke kanan, dan Anda silakan kaki ke kiri, kan kaki Anda sedang kaki rekan komunikasi Anda, jadi sejajar, sama seperti ketika Anda sedang mencermin. Bagaimana mudah nggak? Ya, seperti itulah cara aplikasi gampang kan? Gampang banget, alah. Baiklah, lebih lanjut. Saat Anda mempraktekkan teknik mirroring, pesan saya, lakukanlah secara alami. Jangan sampai Anda
terkesan seperti copy cat. Ngerti maksud saya? Maksud saya begini. Saat Anda menirukan dari satu gestur ke gestur yang lainnya, katakanlah dari yang awalnya rekan Anda sedang bersandar lalu ia perlahan bergerak condong ke depan. Jangan tirukan secara tiba-tiba. Ketika rekan Anda dari yang menyilakan kaki ke kiri lalu berubah menyilakan kaki ke kanan, jangan tirukan tiba-tiba. Lakukan secara mulus, alami dan tanpa ada kesan dibuat-buat. Lakukan secara perlahan, seraya Anda berbicara dan mendengarkan apa yang ia katakan. Yang perlu kita ketahui ialah teknik mirroring hanya langkah awal sebelum Anda menuju ke tahap selanjutnya, yaitu mempengaruhi. Dan selanjutnya Anda memutuskan untuk mempengaruhi, yaitu memberikan pesan-pesan khusus, meminta atau bahkan mengiring seorang ke arah yang Anda inginkan. Terlebih dahulu Anda harus tahu apakah orang yang akan Anda pengaruhi sudah layak untuk dipengaruhi. Setelah lakukan persamaan dengan rekan Anda, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Anda mesti memperhatikan tanda-tanda yang ada di rekan Anda. Apakah ia sudah cukup siap menerima pesan-pesan atau justru masih harus melakukan persamaan lebih jauh sampai akhirnya ia benar-benar siap menerima segala pesan doktrin dan keinginan Anda. Pertanyaannya adalah apa sih tanda-tanda rekan komunikasi kita sudah siap untuk dipengaruhi pikirannya? Gimana? Penasaran? Sebelumnya saya beritahu caranya. Ada satu rumus yang harus Anda catat. Rumusnya seperti ini. Apa itu kamusnya? Maksudnya gimana pakainya rumus di atas namanya yes, set, condition. Rumus tersebut adalah suatu hierarki mirroring sebelum akhirnya Anda diperbolehkan untuk mempengaruhi orang lain. Ada satu Y ada 5, terus 2 Y ada 4, terus L ada 1, terus Y ada 3, terus L ada 2, terus Y 2, L ada 3, terus nomor 5 Y ada 1, L ada 4, terus nomor 6 ke-6-nya adalah L. Itu poin-poinnya. Cara makanya begini. Di rumus tersebut ada huruf Y yang artinya adalah yes dan huruf L adalah landing. Yes berarti Anda mesti mengikuti seluruh gestur rekan Anda, dan landing berarti bisa mulai melakukan gestur sesuai dengan keinginan Anda. Sudah mengerti? Jika belum, begini penjelasannya. Di nomor 1 ada 5 kali Y. Itu berarti Anda mesti mengikuti gestur rekan Anda sebanyak 5 kali. Setelah Anda mengikuti gestur rekan Anda selama 5 kali, turun ke nomor 2. Ikut gestur rekan Anda selama 4 kali. Dan lakukan landing, artinya Anda melakukan gerakan gestur yang Anda sendiri. Ketika Anda melakukan gerakan sesuai keinginan Anda sendiri, coba amati. Apakah rekan Anda mengikuti Anda?
jika ia mengikuti gerakan-gerakan Anda selanjutnya ke nomor 3. Jika belum mengikuti, ulangi dari nomor 1 lagi. Katakanlah, selama berkomunikasi, Anda sudah mengikuti 4 kali gerakan rekan Anda. Setelah itu coba Anda lakukan sesuatu gestur khusus menggaruk hidung. Misalnya, jika ia mengikutinya, yaitu ikut menggaruk hidung, itu artinya rekan bicara Anda sudah mulai nyaman dengan Anda. Jadi gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam video kali ini. Mungkin akan lebih kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Ada banyak buku sih yang saya punya untuk mempengaruhi orang lain. Ya udah, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan, salah kata dan tata cara saya. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.